Saya mahasiswa UIN Araneri, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi pendidikan usia dini. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas final mata kuliah program kerja PAUD. Penghormatan saya kepada Ibu Maida Safita, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah program kerja PAUD. Nah, di sini judul dari materi saya itu panduan penyelenggaraan berkualitas kemitraan dengan orang tua. Nah, yang pertama itu yaitu memahami kemitraan dengan orang tua. Nah, kemudian ada pentingnya kemitraan dengan orang tua. Jadi kemitraan satuan PAUD dengan orang tua menjadi penting karena waktu anak lebih banyak di rumah dibandingkan dengan di sekolah. Baik orang tua dan satuan PAUD perlu memahami bahwa pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke salah satu pihak karena pada umumnya anak usia dini belum siap untuk menghadapi lingkungan baru di luar rumah tanpa pendampingannya. Kemudian ada komponen penting dalam kemitraan dengan orang tua. Yang pertama itu laporan hasil belajar anak. Jadi di kurikulum Merdeka laporan hasil belajar anak menggunakan CP atau capaian pembelajaran. Sedangkan di kurikulum K13 laporan hasil belajar anak menggunakan kompetensi inti. Jadi laporan hasil belajar anak juga dapat memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian ada wadah komunikasi. Jadi wadah komunikasi antara satuan PAUD dengan orang tua melalui media atau dokumen media, dan dokumen yang dimaksud di sini adalah sebuah sarana, format kegiatan atau alat yang dipakai sebagai media komunikasi antara guru dan orang tua. Kemudian ada keterlibatan aktif orang tua untuk mendukung pembelajaran. Jadi keterlibatan aktif orang tua dalam proses pembelajaran dan layanan yang diberikan di satuan PAUD sangat penting. Keterlibatan aktif orang tua dalam pembelajaran dapat berupa pemberian umpan balik pada laporan hasil perkembangan anak, pemberian bimbingan, dan pemberian sarana terhadap satuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian ada melaksanakan kemitraan dengan orang tua. Selanjutnya langkah-langkah penyelenggaraan kemitraan dengan orang tua. Yang pertama itu yaitu mengenali karakteristik dan potensi orang tua. Jadi satuan PAUD dengan orang tua untuk saling mengenali dan bertukar pikiran mengenai program satuan. Intinya nantinya dapat menjadi peluang bagi satuan dan orang tua untuk dapat saling berkolaborasi dalam proses pembelajaran anak. Kemudian ada penyampaian perencanaan kegiatan di satuan PAUD kepada orang tua. Jadi menyampaikan rencana kegiatan kepada orang tua penting dilakukan karena kegiatan anak di satuan PAUD lebih pendek dibandingkan di rumah. Oleh karena itu, satuan PAUD perlu menjalin kemitraan dengan orang tua agar orang tua mengetahui proses pembelajaran dan layanan yang diberikan di satuan PAUD. Kemudian ada pelaksanaan kemitraan dengan orang tua. Jadi pelibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu yaitu bekerja sama dengan komite sekolah, kemudian memastikan
pemeriksaan orang tua terlibat dalam program tahunan sekolah, kemudian melakukan evaluasi. Kemudian ada penyelenggaraan 3 komponen penting dalam kemitraan dengan orang tua. Yang pertama yaitu penyampaian laporan hasil belajar anak kepada orang tua. Itu memastikan kualitas laporan. Jadi kepada satuan dan pendidikan jadi kepala satuan dan pendidik memeriksa isi laporan hasil belajar anak untuk memastikan apakah sesuai dengan aspek capaian pembelajaran yang telah ditentukan dan mudah dipahami oleh orang tua. Kemudian ada mendiskusikan laporan dengan orang tua. Pendidik menyampaikan laporan hasil belajar anak dan mendapatkan umpan balik dari orang tua. Kemudian ada menggunakan media dan dokumen sebagai wadah berkomunikasi dengan orang tua. Itu seperti buku penghubung, kotak saran, majalah dinding, pemanfaatan media digital, dan pertemuan rutin dengan orang tua. Kemudian melibatkan orang tua dan aktif dalam mendukung pembelajaran. Yang pertama itu mengantar dan menjemput anak, menjadikan orang tua sebagai mitra pendidik dan sumber belajar, melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran, melibatkan orang tua saat pentas akhir tahun, melibatkan orang tua saat kegiatan praliterasi dan pranumerasi. Kemudian ada melibatkan orang tua dalam kegiatan rutin, dan melibatkan orang tua dalam pembelajaran berbasis proyek, dan melibatkan orang tua dalam pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian ada refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi ada beberapa refleksi untuk perbaikan kelanjutan. Yang pertama itu yaitu refleksi untuk berencana yang bermakna. Jadi kunci dari peningkatan kualitas layanan adalah terbangunnya budaya refleksi. Melalui budaya refleksi, satuan PAUD melakukan evaluasi diri terhadap praktek penyelenggaraan pelayanan dan bersama-sama menentukan upaya apa yang diperlukan selanjutnya, seperti kemitraan orang tua, pemenuhan kebutuhan esensial anak, serta upaya menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Kemudian ada refleksi untuk kemitraan dengan orang tua. Jadi satuan PAUD perlu merefleksikan kondisi nyata upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak, sehingga dapat melakukan pembenahan yang berkelanjutan dan beriterasi dalam siklus perencanaan berbasis data satuan pendidikan. Kemudian ada tindak lanjut dan rekomendasi. Jadi ada beberapa tindak lanjut dan rekomendasi. Yang pertama yaitu satuan PAUD dapat membuat refleksi mandiri tentang kemitraan dengan orang tua yang telah dipenuhi di satuan PAUD dan berkebutuhan yang belum dipenuhi di satuan PAUD. Kemudian ada satuan PAUD melakukan pemutakhiran dapodik secara rutin. Satuan PAUD dapat melakukan pemutakhiran data di dapodik yang merujuk pada indikator-indikator pemenuhan kemitraan dengan orang tua di dapodik. Kemudian ada satuan PAUD mendapat
mendapatkan bimbingan teknis dari pihak lain yang berkaitan dengan pencapaian indikator kemitraan dengan orang tua. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.